Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling unik di dunia. Kami membahas yang paling tinggi, paling besar, paling bagus, paling indah, dan sebagainya. Untuk video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang 10 negara yang paling bagus di dunia. Namun sebelum kita bahas apa saja dan di mana saja sih negara yang paling bagus di dunia tersebut, maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel yang paling dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Portal berita Amerika Serikat US News merilis riset mengenai 10 negara terbaik yang sedia kualitas hidup tinggi sekaligus ramah bisnis. Riset ini merupakan kali 4 dilakukan oleh US News bekerja sama dengan Wharton School of the University of Pennsylvania. Penilaian dilakukan dengan berpegang pada 73 atribut yang telah disepakati sebelumnya, seperti kualitas hidup atau tujuan sosial. Survei dilakukan terhadap 17.000 orang dari seluruh dunia antara 30 April dan 13 Juli kemarin. Adapun 10 negara ini mendapat peringkat tertinggi untuk pengaruh budaya dan kewirausahaan dan terpilih sebagai negara paling kuat di dunia. Nah, bagi kalian yang penasaran, negara mana saja sih sebagai negara terbaik dengan kualitas hidup tinggi dan ramah bisnis di dunia? Versi yang paling di tahun 2023 yang kami ambil dari berbagai sumber di internet. Maka berikut ini adalah penjelasannya. Di posisi pertama ada negara Swiss. Swiss dinobatkan sebagai negara terbaik di dunia guys. Negara ini mendapatkan peringkat tinggi untuk kualitas hidupnya dan terpilih sebagai negara paling ramah bisnis di dunia. Pejabat non-residen dalam program kebijakan luar negeri The Brookings Institute, Carlo Bastasin, mengatakan negara itu juga dapat mengambil manfaat dari persepsi tradisionalnya tentang netralitas selama konflik internasional. Namun, baru-baru ini Swiss melanggar sikap netralnya untuk memberi sanksi kepada Rusia atas invasinya di Ukraina. Selanjutnya di posisi kedua ada negara Jerman. Sebagai negara terpadat di Uni Eropa, Jerman menjadi salah satu poros ekonomi terbesar di dunia dan telah perannya dalam komunitas internasional tumbuh dengan mantap sejak reunifikasi. Jerman menerapkan ekonomi pasar sosial, yaitu kapitalisme pasar terbuka yang juga membawa jaminan layanan sosial tertentu. Ekonominya adalah salah satu yang terbesar di dunia, dan Jerman adalah salah satu importir dan eksportir terkemuka di dunia. Bidang jasa yang meliputi industri seperti telekomunikasi, perawatan kesehatan, sampai pariwisata memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara tersebut. Industri dan pertanian adalah sektor ekonomi penting lainnya guys. Selanjutnya di posisi ketiga ada Kanada. Kanada menempati sekitar 2/5 dari benua Amerika Utara, menjadikannya negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Negara ini berpenduduk jarang dengan sebagian besar penduduknya tinggal dalam jarak 125 mil dari perbatasannya dengan Amerika Serikat. Warga Kanada guys bangga dengan mendorong semua warganya untuk menghormati budaya mereka sendiri. Pada tahun 71, Kanada mengadopsi kebijakan nasional multikulturalisme yang merayakan keragaman negara. Pada saat yang sama, Kanada menghadapi tantangan nasional terkait dengan keprihatinan masyarakat adat mereka yang berada di Provinsi Quebec yang sebagian besar berbahasa Perancis. Selanjutnya di posisi keempat ada Amerika Serikat. Amerika adalah negara Amerika Utara yang merupakan kekuatan ekonomi dan militer paling dominan di dunia. Demikian juga jejak budayanya menjangkau dunia, sebagian besar dipimpin oleh budaya populernya yang diekspresikan dalam musik, film, dan televisi. Walau menjadi salah satu kekuatan global terkemuka, Amerika masih menghadapi tantangan domestik termasuk ketegangan rasial, ketimpangan pendapatan, dan pemilihan yang semakin terpolarisasi. Sementara keamanan nasional menjadi perhatian, demikian juga utang yang timbul dari perang dan pengeluaran untuk populasi yang menua. Amerika memimpin negara maju dalam kematian akibat senjata api. Amerika sering mengambil peran utama dalam organisasi internasional dan merupakan kekuatan pendiri di belakang lembaga-lembaga seperti PBB, NATO, dan Bank Dunia. Selanjutnya di posisi kelima ada negara Swedia guys. Swedia diapit oleh Norwegia di barat dan Laut Baltik di timur, meluas ke sebagian besar semenanjung Skandinavia, dan merupakan salah satu negara terbesar di Uni Eropa berdasarkan daratan.
Swedia menjadi salah satu negara yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia, layanan publik, dan keberlanjutan. Inilah yang membantu Swedia menjadi pemimpin yang disegani dalam urusan internasional. Selanjutnya, untuk masalah ekonomi, Swedia bergantung pada ekspor sangat terintegrasi dengan Uni Eropa. Keduanya jatuh dengan penurunan euro baru ini, tetapi Swedia melihat pemulihan yang stabil dan berusaha memperluas pasar perdagangan untuk kayu, tenaga air, dan biji besinya. Selanjutnya di posisi nomor 6 ada negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang paling melek huruf dan maju secara teknis di dunia. Terletak Kepulauan Asia Timur, Jepang terdiri dari 4 pulau utama dan lebih dari 6.800 pulau lainnya. Sebagian besar Jepang ditutupi oleh pegunungan dan daerah berhutan lebat. Orang-orang di negara ini menjalani gaya hidup perkotaan yang khas. Jepang menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Ekonominya gas bangkit dengan cepat meski pernah didera bencana seperti bencana gempa bumi dan tsunami 2011. Negara ini pun merupakan salah satu negara produsen kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan baja terbesar di dunia. Selanjutnya di posisi nomor 7 ada negara Australia. Australia dianggap sebagai negara kaya dengan ekonomi berbasis pasar yang mempunyai produk domestik bruto dan pendapatan per kapita yang relatif tinggi. Perekonomiannya didorong oleh sektor jasa dan ekspor komoditas. Negara ini mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi dalam kegiatan olahraga dan mempunyai harapan hidup yang relatif tinggi baik untuk wanita maupun pria. Kota-kota besar serutin mendapat nilai bagus dalam survei kelayakan huni global. Selanjutnya di posisi 8 ada negara Inggris. Inggris adalah negara yang sangat maju yang memberikan pengaruh ekonomi, politik, ilmiah, dan budaya internasional yang cukup besar. Terletak di sudut barat Laut Eropa, negara ini mencakup Pulau Britania Raya yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, dan juga Wales. Selanjutnya di posisi nomor 9 ada negara Prancis. Terletak di Eropa Barat, Prancis adalah salah satu negara tertua di dunia, guys, dan jangkauannya meluas ke seluruh dunia melalui sains politik, ekonomi, dan mungkin yang terpenting adalah budaya. Bank Dunia mengklasifikasikan Prancis sebagai negara kaya dan berpenghasilan tinggi. Warga negara Prancis meminta pemerintah federal untuk menjamin layanan sosial tertentu, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pensiun untuk masa pensiun. Selanjutnya di posisi terakhir dari 10 negara terbaik di dunia dengan kualitas hidup tinggi dan ramah bisnis ada negara Denmark. Denmark muncul pada abad ke-10 dan mencakup 2 negara kepulauan Atlantik Utara, Kepulauan Faroe dan juga Greenland. Bersama dengan Swedia dan Norwegia, ia membentuk Skandinavia, wilayah budaya di Eropa Utara. Denmark mempunyai beberapa industri terkemuka termasuk pengolahan makanan, pariwisata, dan produksi besi, baja, dan juga mesin. Nah, itulah guys tentang 10 negara terbaik di dunia versi yang paling di tahun 2023. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih.